beriman, lalu mereka meninggal, kecuali mereka menjadi ahli neraka. Sejalan dengan surah Al-Bayyinah juga Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabil musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka kalau meninggal dalam keadaan itu, maka mereka akan kekal di api neraka. Itu memang sudah begitu pernyataannya. Jadi memang untuk menjelaskan Yahudi Nasrani itu Nabi nggak sebutin ada satu golongan yang akan masuk surga, nggak ada. Tapi waktu umat beliau mengatakan 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Maksudnya untuk khusus umat Muhammad SAW itu, ada satu masuk surga tanpa hisab dia. Yang 72 tetap masuk surga tapi melalui proses dulu. Dicuci dulu ya. Ya betul. Itu yang dimaksud. Dua celup itu. Ya. Api neraka. Nah, makanya waktu sahabat tanya, nah yang satu ini, dari bahasa lagi Yahudi Nasrani, yang satu dari umat Islam yang selamat ini, itu siapa ya Rasulullah? Nah maka ana alaihi wa ashabi, yang ikuti saya dan sahabat-sahabatku gitu. Artinya yang lain juga ikut Nabi tapi masih mencampur baur. Dan mereka harus masuk neraka dulu. Tapi yang satu ini memang sudah selamat. Itu dulu. Kita luruskan hal itu dulu. Karena tadi antum menjelaskan seakan-akan memang ada satu kelompok Yahudi Nasrani yang masuk surga gitu. Iya, yang makanya anak tanya. Nah, berbeda kasusnya kalau orang-orang yang, karena dalam keyakinan kita sebagai Muslim ini, Allah nggak pernah turunin agama lain. Cuma satu, Islam. Itulah surah Al-Imran menjelaskan inna dina indallahi al-Islam. Ini maknanya agama sisi Allah hanya Islam. Jadi Nabi Adam, Idris, Saleh, Hud, Syuaib, terus Musa, Isa, Sulaiman, Daud semuanya, Ilyasa, Ayub, Zakaria sampai Isa, Muhammad SAW semuanya Muslim. Nggak ada agama lain. Jadi Nabi Muhammad SAW ini hanya melanjutkan estafet Nabi-Nabi sebelumnya. Betul. Jadi beliau tidak bawa ajaran baru. Jadi jangan dianggap agama Nabi Muhammad SAW agama baru, Iya, bukan. Islam agama yang terakhir gitu. Kan Jadi ini agama semuanya, makanya agama yang Allah turunkan cuma dilanjutkan estafetnya. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah ibarat sebuah bangunan yang sangat indah, orang keliling-keliling dan memuji-mujinya. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang masih kosong. Lalu mereka bilang, coba satu batu bata yang diletakkan maka sempurna bangunan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Akulah satu batu bata itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan, bukan membawa ajaran baru. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Kan rukun iman kita itu wajib. Kalau ada Muslim yang mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, bisa kufur dia. Ya. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia mengatakan La ilaha illallah gitu ya. Kemudian dia mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, Isa adalah utusan Allah. Surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi ada pengakuan tentang masalah itu. Ada satu syekh namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu, hafizahullah. Beliau, setahu saya waktu